Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Setelah beberapa bulan ini pemberitaan di media massa itu terlalu banyak tentang keriuhan masalah pagar laut, terutama pagar laut yang ada di Tangerang. Kita tahu bersama dari pemberitaan media bahwa di perairan Tangerang itu ada pagar laut yang telah dibangun panjangnya sekitar 30 km lebih, dan semua orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan turun tangan untuk meninjau, untuk menyelidiki, dan ingin tahu sebetulnya siapa yang terlibat di balik pembuatan pagar laut itu. Lalu akhirnya dikeluarkanlah satu keputusan bahwa pagar laut itu harus dicabut, dan oleh pihak TNI AL bekerja sama dengan KKP dan lembaga-lembaga lainnya, kemudian pagar laut itu dicabut. Tetapi sebetulnya cerita atau masalah tentang pagar laut itu belum selesai sampai di situ, karena ternyata tadinya dugaan kita hanyalah sebatas membuat pagar dengan tujuan supaya terjadi pendangkalan, kemudian ketika nanti terjadi pendangkalan lalu itu akan menjadi daratan. Dugaan-dugaan awal itu seperti itu, dan keresahan masyarakat yang awalnya seperti itu ternyata tindakan-tindakan kejahatan itu sebetulnya ada tindakan lanjutan yang berkembang, yaitu misalnya penerbitan sertifikat HGB di atas perairan, terbit sertifikat hak guna bangunan, terbit sertifikat hak milik, seperti itu. Jadi, dan kalau tidak salah kita mendengar ada 260 lebih sertifikat HGB ditambah lagi dengan sertifikat hak milik. Nah, kemudian dilakukanlah penyelidikan kemudian oleh Bareskrim Polri, sampai akhirnya ada penetapan tersangka terhadap 4 orang. 4 orang itu adalah, diantaranya adalah Kades Kohot yang berinisial A, Kades Kohot, kemudian Sekdes Kohot, dan ada 2 orang lagi. Nah, itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dan kita sekarang ini merasa lega dalam artian peristiwa pembuatan pagar laut ini dan peristiwa penerbitan sertifikat hak guna bangunan ini semoga semakin menuju terangnya satu perbuatan, karena dengan ditahannya sekarang 4 orang, yaitu Kades Kohot dan Sekdesnya, dan ada 2 orang lagi itu, kita harapkan mereka ini mau membuka, dan bahkan ada usulan agar mereka ini mau menjadi justice collaborator, yang biasa itu memang dimungkinkan bagi orang yang melakukan kejahatan, dimungkinkan untuk bisa bekerja sama agar mengungkap siapa sebetulnya dalang aslinya atau otak dari rencana-rencana pembuatan pagar laut dan juga tentang penerbitan sertifikat. Jadi tentu kita tetap menanti, kita tetap berharap agar pihak kepolisian tidak berhenti hanya menyidik 4 orang ini saja, karena dalam bayangan kami tidak mungkin sertifikat itu bisa terbit kalau tidak ada kerjasama antara yang 4 orang ini dengan pihak BPN. Oleh karena itu menurut kami pihak BPN juga harus diselidiki, harus juga sampai nanti kepada tahap penyidikan, karena memang yang seperti ini adalah pekerjaan secara bersama-sama.
Jadi itu bukan uang kecil yang digelontorkan untuk menerbitkan SHGB itu. Kami sedikit agak terusik dengan keberadaan dari Kades Kohort ini, termasuklah di dalamnya misalnya kekayaan yang dimiliki oleh Kades Kohort. Saya pikir kalau seorang kepala desa bisa memiliki mobil Rubicon dan kemudian bisa memiliki Honda HR-V dan kemudian ada satu lagi Honda Civic, saya pikir ini adalah gambaran seorang pejabat gitu, pejabat yang punya uang banyak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya seorang kepala desa punya mobil Rubicon yang kita dengar itu harganya bisa 800 juta, iya kan? Lalu kemudian mobil yang lain mungkin berharga 500 juta. Terus seberapa besar pendapatan dari seorang kades? Kan begitu. Jadi memang patut orang ini diusut. Karena dalam kalkulasi logika kami, tidak mungkin orang punya gaji cuma 5 juta per bulan, dia bisa membeli Rubicon, dia bisa punya mobil HR-V, dia bisa punya mobil Honda Civic kalau kami tidak salah itu satu lagi. Berarti memang kepala desa ini punya penghasilan yang sangat banyak. Lalu pertanyaannya, penghasilan yang sangat banyak itu didapat dari mana? Pastilah dari orang yang punya uang yang lebih banyak lagi. Jadi kita tentu mempercayakan hal ini kepada Barreskrim Polri agar tidak hanya yang 4 ini saja, tetapi juga sampai kepada siapa yang menyuruh. Sekali lagi, kami berharap tidak berhenti sampai di sini saja. Kami paham betul, kami menyadari bahwa di belakang dari otak atau di belakang dari yang menyuruh Kades Kohort ini tentu memang orang kuat, tentu pebisnis yang punya uang banyak. Selain itu, pebisnis ini pun pasti punya rekan-rekan atau pasti punya orang kepercayaan, pejabat atau mantan pejabat. Nah, nanti di sini memang kesulitannya pihak Barreskrim Polri ini untuk mengorek peristiwa ini atau untuk menyidik peristiwa ini sampai ke akar-akarnya. Karena peristiwa seperti ini kan bukan satu kali terjadi di negara kita ini. Peristiwa seperti ini berulang-ulang terjadi dan hanya orang-orang kecil saja yang jadi korban, sementara pejabat-pejabat yang punya kedudukan tinggi, yang punya link kepada petinggi-petinggi di negara ini, mereka bisa aman dan tenang. Jadi, apa yang mau kita sampaikan? Kalau memang Bapak Presiden ingin menegakkan keadilan dan ingin memberikan satu kepercayaan kepada rakyat dan masyarakat Indonesia, maka salah satu kasus yang mungkin bisa dilihat oleh masyarakat adalah menyelesaikan kasus pagar laut Tangerang ini sampai tuntas. Terima kasih.